warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nazma. Ini contoh dari program rencana pembelajaran yang berdiferensiasi. Seperti biasa ada identitas, kemudian ada kompetensi inti, kemudian ada KD-nya, ada indikator pencapaian. Kemudian pertama ya nanti kita indikasi dulu, kita mengelompokkan dulu gaya belajar anak-anak, kemampuan anak-anak, dan kesiapan belajar anak-anak. Cuma nanti yang membedakan, karena ini kita belajar diferensiasi, nanti ada 3 yang harus dilihat. Ada diferensiasi konten, proses, dan ada produknya. Ada strategi pembelajaran. Iya. Kemudian konten itu berupa materi, bisa kita kirim lewat link, atau kita sendiri yang buat, atau kita sebagai guru memutar video pembelajaran. Kemudian penilaiannya masih sama dengan penilaian, karena cuman prosesnya itu nanti diiringi dengan ditambah lagi dengan proses pembelajaran sosial emosional. Misalnya kita hanya menanyakan perasaan siswa, kemudian mungkin pada jam-jam terakhir bisa kita tambahkan ice breaking. Kemudian yang terakhir itu refleksi. Nah, ini bagian refleksi ini nanti ada beberapa kesimpulan. Biasanya sebelum dari kesimpulan kita memberikan pertanyaan umpan balik dulu kepada siswa. Setelah itu refleksinya kita lakukan bersama. Menulis kesimpulan itu dilakukan bersama-sama ya, antara siswa dan guru, sehingga nanti kita lihat tanpa belajar diferensiasi itu fokusnya ke siswa, berpihak pada murid, atau istilahnya studi center. Ya, demikian penjelasan dari saya, Ibu Nazma. Semoga bisa dipahami dan bisa diterapkan di kelas. Insya Allah dipraktekkan. Ya. Kalau nanti ada kesulitan boleh ditanyakan lagi. Ditanyakan Ya. dengan koordinasi. Assalamualaikum Bu Nazma. Waalaikumsalam. Ya, banyak maaf mengganggu Bu Nazma ya kegiatannya hari ini. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Bu persiapan hari ini dalam proses belajar mengajarnya? Persiapannya alhamdulillah, bisa dibilang kalau dibilang persiapannya kita mempersiapkan 100%. Cuma pada saat pelaksanaannya yang tidak 100% pelaksanaannya. Ya, hambatan atau halangan-halangan apa saja yang dirasakan sebelum kegiatan belajar mengajar? Hambatannya karena ini sebenarnya mau jam pertama jam terakhir sama aja sih, cuma permasalahannya anak-anak kita belajar fisika, dia di jam terakhir ya agak-agak gimana perasaan anak-anak, agak bosan ya seperti itu. Itulah yang harus kita atasi di anak-anak seperti itu. Itu yang pertama kalau dalam kondisi anak-anak sendiri. Yang kedua, kondisi dari mata pelajaran berhubung di sini agak susah kita untuk mendapatkan alat peraga. Berarti halangannya ya kondisi siswa, karena memang jam terakhir, apalagi jam fisika memang sangat luar biasa. Kemudian yang kedua alat untuk kegiatan kita pakai alat sederhana, apa adanya. Ada yang kata apa Bu Nazma, diolah aja aset yang ada. Kita berpikir positif saja. Semoga kedepannya lebih semangat lagi dan kita lanjut di kelas nanti ya Bu Nazma ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang Ibu. Banyak maaf Ibu mengganggu waktunya. Nanti ketika Ibu masuk di kelas untuk melihat Ibu Nazma, jadi saya harapkan semoga kalian tidak terganggu dan KBM-nya tetap berjalan seperti biasa. Itu saja dari saya. Terima kasih. Semangat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Ibu. Sekarang hari ini semuanya
Bagus. Terakhir, tapi masih semangat. Semangat. Oke, kita coba sekarang ya. Seperti biasa kali itu bilang semangat pagi. Sore Bu. Kasihan Ibu. Ya, walaupun kita siang, semangatnya tetap semangat pagi dong. Ya betul. Kita coba ya. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Ya, luar biasa. Jadi anak saya hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Tapi sebelumnya jangan dulu. Latifah Hadir. Fahru Rijal, Muhammad Mijan, Muhammad Safwan, Melos. Hafil Hidayat. Apa? Di minggu kemarin kita sudah pernah membahas tentang gelombang, di mana kemarin kita berbicara tentang gelombang mekanika. Itu yang terjadi. Sebelum Ibu melanjutkan untuk materi selanjutnya, karena kita akan berbicara tentang gelombang stasioner, Ibu mau mengulas sedikit. Ibu tanya, gelombang itu ada beberapa jenis. Ada Ya. berapa jenis gelombangnya? Ada 3. Ada 3. Pertama, Arah rambatan, arah rambatan. Yang kedua, medium, medium. Yang ketiga, Amplitudo. jadi atau ketinggian. ya. Jadi ada 3 jenis gelombang. Yang pertama ada namanya arah rambatan atau getarannya. Terus yang kedua ada medium dan yang ketiga amplitudo atau ketinggian gelombangnya. Ada 2 gelombang apa? Transversal dan longitudinal. Ya, gelombang transversal dan longitudinal. Oke, sekarang Ibu tanya, yang membedakan transversal sama longitudinal itu apa? Yang membedakan gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal memiliki bukit dan lembah. Memiliki yang bisa disebut Bukit dan lembah. Sekarang pegang sanes. Gelombang transversal adalah yaitu gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah perampatannya. Sedangkan gelombang longitudinal yaitu gelombang yang arah getarannya searah dengan arah rampatannya. Angkat seperti ini. Oke, dia seperti itu. Oke, kita lihat. Ada titik A, B, C, D, dan E. Di awal Ibu sudah mengatakan bahwa dia dikatakan satu gelombang apabila memiliki satu bukit dan satu lembah. Kalau hanya memiliki bukit, kalau kata lainnya puncak, satu puncak dan satu lembah. Kalau hanya memiliki satu puncak, berarti dia setengah gelombang atau satu lembah. Berarti dia dikatakan setengah gelombang. Kalau dia punya satu bukit dan satu lembah, berarti dia dikatakan Gelombang. satu gelombang. Di halaman 217 itu, mari bereksplorasi. Di situ diminta kita akan melakukan yang namanya suatu pengamatan pada selinki. Pertanyaan Ibu, selinki ada yang tahu? Ada yang tahu selinki? Bukan. Ada yang tahu namanya selinki? Ada. Sekarang Ibu tanya, ada yang tahu namanya pegas? Tahu itu. Ada yang tahu? Tahu. Kalau tidak ada yang tahu pegas, Ibu tanya, ada yang tahu nyepir? Tahu. Tahu namanya pir? Antara pir, pegas, dan selinki itu sama, satu. Ya. Ya, bisa dikatakan selinki, bisa dikatakan pegas, bisa dikatakan pir. Seperti di praktikal untuk semester 1. Ya, itu adalah ya kalau di semester 1 kan kita belajar hukum Hooke. Iya, iya. Nah, sekarang kita belajar tentang gelombang, kita berbicara tentang selinki. Sekarang kalian silakan buka halaman 217 itu, mari bereksplorasi tentang kita mengamati selinki. Paling tidak kalian sudah punya bayangannya ya. Kita
Tidak pernah memakainya juga. Tidak pernah memakainya. Sekarang tinggal di halaman 218 itu. Halaman 218 silakan dilakukan diskusi di situ. Iya Ibu. Seperti ini. Bahasa Sekarang Indonesia. lakukan, ya boleh nanti kalau cuma satu nanti disebarkan. Praktekkan sesuai apa yang diminta sama buku. Nanti kalian akan menjawabnya berdasarkan apa yang dipertanyakan dalam buku. Jadi caranya nanti kalian tinggal tekan dia seperti ini, kalian lepas akan menjadi berapa gelombang yang nah, itulah hasil diskusi kalian. Ya Bu, nanti tinggal dilepas ke temannya. Menamakan, diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut. Kemanakah arah perjalanan gelombang yang terjadi? Dari tengah sampai ke ujung. Akan berubah-berubah. Maksudnya mulai dari kamu lepas sampai ujungnya itu gelombangnya apakah memang sama rata atau Manakah arah penjelaran gelombang yang terjadi? Dari arah ke arah karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Saril sebagai moderator dan di sebelah saya ada di manakah arah pembelajaran gelombang yang terjadi? Arah pembelajarannya dari depan ke belakang karena termasuk pelajar bilang. Di manakah arah penjelajaran gelombang yang terjadi? Arah hambatannya dari depan ke belakang karena termasuk gelombang longitudinal. Dalam 1 detik ada berapa gelombang yang terjadi? Ada 10 gelombang. Apakah ketinggian bukit pada gejala gelombang sama atau berubah-ubah? Ketinggiannya akan tetap sama, tetapi yang berbeda hanya ada renggangan dan rapatan. Berapakah panjang gelombangnya? 4 cm. Baik, itulah hasil diskusi kami. Kami dari kelompok 3 ingin membuka sesi tanya jawabnya. Apakah kelompok lain ada yang ingin bertanya? Kami dari kelompok 3 ingin menutup sesi tanya jawabnya. Jadi kurang dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kita melakukan diskusi tadi tentang bagaimana atau gejala gelombang yang terjadi. Kebetulan tadi yang kita praktekkan, yang kita diskusikan adalah selincinya. Oke, dari apa yang sudah didiskusikan, siapa yang bisa mengambil kesimpulan? Yang pertama, kita lihat kesimpulannya. Kita ambil kesimpulan sama-sama. Ketinggian pada gelombang transversal dan longitudinal itu akan berbeda. Berhubung di sini adalah selinci, adalah gelombang longitudinal. Yang kedua, pada selinci ada renggangan dan ada rapatan. Tulis rumusnya. P sama dengan lambda dikali F, maka lambda sama dengan P per F. Artinya panjang gelombang dihasilkan dari cepat lambat gelombang berbanding terbalik dengan frekuensi. Sebelumnya ada pertanyaan? Tidak. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, minggu depan
Nazma. Gimana perasaan tadi setelah proses pembelajaran di kelas tadi? Ya, terima kasih. Berbicara tentang perasaan, kalau secara pribadi, secara personal, saya merasa tidak maksimal dengan apa yang saya sampaikan tadi, karena terkendala dengan beberapa hal. Yang pertama, karena saya jam terakhir fisika dapat jam terakhir, di mana anak-anak sudah tidak punya fokus untuk belajar lagi. Seperti itu, makanya tadi berusaha buat anak-anak itu untuk tetap fokus dalam belajar. Saya mengambil tindakan-tindakan yang seperti yang saya lakukan tadi itu. Yang kedua, minat anak-anak dengan apa yang saya ajarkan tadi itu kurang memadai. Karena apa yang saya sampaikan tadi, terutama di sini materi gelombang, anak-anak harus memperagakan gelombangnya itu seperti apa. Pada saat menggunakan pegas, saya tidak punya alat peraganya, tapi saya menggunakan pengganti. Di situ saya pakaikan pir, saya ngambil dari pulpen itu ya, itu maksudnya tadi. Jadi itu yang saya lakukan. Jadi kalau berbicara puas atau gimananya, saya merasa kurang puas aja ya. Mungkin kedepannya akan saya berbuat lebih baik lagi dengan materi yang sudah saya rancang seperti tadi itu. Ya, makasih Bu Nazma atas informasinya. Ini menurut Ibu Nazma, tadi kan ada 3 poin yang dirasakannya. Yang pertama, karena memang jam fisika, kemudian dalam keadaan jam terakhir sehingga anak-anak itu kurang fokus. Kemudian kedua, minat anak-anak itu kurang karena memang alat yang harus dipakai peraga itu atau untuk praktek itu adalah pegas, tetapi yang dipakai di sini adalah pir dari poin. Kemudian yang ketiga, belum maksimal dalam menyampaikan proses pembelajaran tadi. Nah, menurut Ibu Nazma, hal-hal apa yang harus Ibu Nazma lakukan ke depan? Oke. Hal-hal yang perlu saya lakukan ya pasti saya bagaimana membuat, karena kan tidak mungkin kita merubah jadwal, tetap akan jadi jam terakhir ya. Bagaimana caranya membuat minat anak-anak atau fokusnya anak-anak tadi itu menjadi lebih fokus lagi dengan metode-metode kita, dengan cara-cara kita. Mungkin kita salah satunya mungkin saya harus bersikap menganggap murid-murid itu seperti teman. Saya menjadikan teman mereka gitu pada saat pembelajaran di jam terakhir ini. Yang kedua, mungkin akan lebih baik lagi menyediakan alat-alat atau pembelajaran cadangannya seperti itu. Entah misalnya saya harus menggantikan dengan apa gitu. Contohnya kayak tadi itu, mungkin di materi yang lain saya harus menggunakan yang tadinya alat termodinamika, mungkin saya menggunakan balon atau apalah seperti itu. Jadi ada alat cadangan yang sederhana seperti itu. Itu yang Ibu Nazma yang harus saya lakukan. Iya. Sangat luar biasa sekali Bu ya. Jadi dari hambatan-hambatan tadi, dari 3 hambatan tadi yang Ibu lakukan, yang pertama akan membuat atau mencari metode-metode baru lagi sehingga anak-anak walaupun di jam terakhir itu tetap fokus. Kemudian akan mencari pengganti dari alat-alat peraga sederhana ketika alat di sekolah itu tidak ada atau tidak tersedia. Itu sangat luar biasa sekali. Nah, bagaimana cara Ibu Nazma mengatur anak-anak ini supaya fokus? Apakah hanya sekedar metode saja atau bagaimana? Atau seperti yang Ibu lakukan tadi ada PSE-nya atau KSE atau pembelajaran sosial emosional. Selain metode apalagi yang harus dilakukan? Ya itu tadi seperti yang saya katakan tadi, mungkin anak-anak kita buat belajar secara kelompok seperti itu, tapi kelompoknya mereka yang tentukan sendiri dengan cara kita membagi. Misalnya kita berhitung, kita mau jadikan 5 kelompok, kita berhitung aja 1 sampai 5 terus diputar terus. Jadi dengan terbentuk kelompok sendiri seperti itu. Nah setelah kelompok
pakai kata berupa pujian atau apa, yang intinya yang membuat anak-anak semangat lagi untuk belajar terus seperti itu walaupun dia ada di jam terakhir. Ya, luar biasa ya. Benar Sma, dari ketiga tadi yang disebutkan, mana yang akan lebih diutamakan untuk kedepannya yang harus dilakukan oleh Ibu Nazma itu, mana yang lebih diutamakan? Yang diutamakan karena fisika ini pembelajarannya mau berbarengan dan selalu dengan prakteknya, mungkin ya selalu saya akan menyediakan alat cadangannya seperti itu atau bahan cadangannya untuk pembelajarannya, dan media pembelajarannya akan dibuat lebih sederhana lagi. Ya, kemudian Mengajarkan bagaimana pembelajaran ini intinya berpusat kepada siswa. Jadi seperti itu. Jadi biarkan anak-anak yang berkreasi, kita yang hanya membimbing itu mungkin. kemudian untuk mendukung apa yang harus dilakukan oleh Ibu Nazma ini sendiri, nanti siapa yang mau dilibatkan? Yang harus dilibatkan pastinya teman sejawat dulu yang ada di sekolah, terus rekan-rekan satu rumpun lah intinya seperti itu. Itu yang akan kita minta bantuannya seperti itu. Itu ya Bu Nazma, berarti nanti yang dilibatkan guru satu rumpun misalnya fisika, kemudian dengan satu naungan matel yaitu IPA. Ya, itu sangat luar biasa sekali sehingga nanti Ibu Nazma mungkin lebih bersemangat lagi. Kemudian kira-kira menurut Ibu Nazma dari proses tadi, dari skala 10 sampai 100, menurut Ibu Nazma sendiri nilainya itu jatuh pada berapa persen? Kalau pembelajaran tadi saya menilai itu ya dengan segala kekurangan dan kelebihannya tadi itu, saya menilai apa yang saya ajarkan ke siswa itu ya sekitar, kalau dinilaikan rata-rata saya menganggap diri saya hanya mampu menyampaikan sebanyak 85%. Seperti itu. Jadi kalau dilihat dari alurnya, langkah-langkahnya, siswa sudah mulai aktif, itu saya menilai sudah 90% Ibu Nazma. Alhamdulillah, luar biasa. Kemudian dari rangkaian tadi yang dilibatkan tadi, menurut Ibu Nazma, kapan Ibu Nazma mengimplementasikan penggunaan metode-metode yang menarik bagi siswa tadi? Metode-metode yang menarik Akan dilaksanakan pada saat mungkin proses pembelajaran sedang berlangsung. Saat kapan? Apakah ke depannya atau metode yang itu kalau melihat dari apa yang sudah dijalankan tadi merasa sangat kurang, ya kedepannya saya akan lebih menggunakan metodenya biar lebih menarik siswa lagi dari metode-metode itu. berarti apakah di pertemuan berikutnya? Pertemuan berikutnya lagi terus seperti itu ya. Tetap akan, karena saya merasa tidak puas dengan apa yang saya ajarkan selama ini. Saya merasa akan puas jika anak-anak sudah memahami materi yang diajarkan dan anak-anak sudah memenuhi tujuan dari pembelajaran yang direncanakan itu. Berarti menurut Ibu Nazma insya Allah akan dilakukan pada pertemuan berikutnya. Kemudian metode itu akan diambil atau dibuat semenarik mungkin, kemudian sehingga nanti apa yang dilakukan itu bisa Ibu Nazma sendiri sebagai guru akan merasa puas saat anak-anak itu materi yang disampaikan mudah diserap, mudah dipahami, dan tujuan pembelajaran pada saat itu tercapai ya Ibu Nazma ya. Jadi itu yang bisa saya simpulkan. Itu saja hari ini. Terima kasih, semoga sukses ke depannya Ibu Nazma dan tetap semangat lagi dalam meningkatkan minat dan motivasi anak-anak, karena memang anak-anak itu adalah generasi penerusnya kita. Ya. Amin. Terima kasih Bu Nazma. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima